Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat daftar isi dengan rapi seperti ini. Kalau sebelumnya kita sudah belajar cara membuat kata pengantar, cara membuat cover makalah, kali ini kita akan belajar membuat daftar isi otomatis sehingga terlihat rapi seperti ini. Hal yang perlu kita ketahui dalam membuat daftar isi ini adalah yang pertama kita harus mengerti yang namanya heading 1, heading 2, subjudul, dan titel. Ini yang kita harus ketahui karena kita akan menggunakan heading 1, heading 2, heading 3, dan titel. Biasanya saya menggunakan heading 1, heading 2, heading 3 apabila diperlukan saja ya. Nah, baiklah, di sini kita akan mulai. Untuk yang pertama, kita harus membuat mengedit heading 1. Heading 1 ini apa kegunaannya? Heading 1 ini sama dengan judul yang pertama, seperti judul besar. Itu kita bisa modif. Caranya kita blok tulisan ini, lalu kita klik di sini, klik kanan satu kali, lalu kita modify. Setelah kita modify, kita sesuaikan dengan tulisannya. Misalkan standar penulisannya adalah Times New Roman, maka kita buat Times New Roman. Dan untuk ukuran fontnya 12 dan ratanya rata tengah, lalu jaraknya 1,5. Dan ini sudah saya atur. Jangan lupa juga di bold, oke? Nah, setelah itu kita klik OK, maka dia akan otomatis menjadi judul pertama dalam subbab. Kemudian untuk poin-poin subbab itu kita menggunakan heading 2. Heading 2 ini sama juga, kita blok. Lalu kita klik di sini, klik kanan, kemudian kita buat modify. Setelah itu kita buat di sini. Ini judul, kalau kita mau buat judulnya, ini sebenarnya heading 2. Lalu kita ubah tulisannya jadi Times New Roman. Kemudian ukuran fontnya 12. Ininya rata kiri kanan. Untuk rata kiri kanannya, spasinya spasi 1,5 atau klik saja yang di tengah ini. Kemudian kita bold, lalu kita klik OK, maka dia secara otomatis akan berubah menjadi bagian A seperti latar belakang ini. Kemudian kita lanjut, ini juga pokoknya bagian subbab itu kita klik untuk heading 2. Oke. Apa kegunaannya heading 2 nanti kita akan jelaskan pada saat kita membuat daftar isinya. Nah, lanjut untuk ke pembahasan selanjutnya. Karena kita tadi sudah mengedit heading 1, maka pada bagian bab 2 pembahasan tersebut kita tinggal pilih, kemudian kita tinggal klik heading 1, maka dia akan secara otomatis sudah menjadi bab dalam pembahasan tersebut. Kemudian kita lanjut, ini kita akan klik heading 2. Nah, ketika heading 2 terkadang itu di sini saat kita mengklik heading 2, di sini akan berubah menjadi T. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti itu. Nah, kalian jangan perlu khawatir karena ini bisa diubah. Caranya bagaimana? Caranya klik bagian D ini, kemudian klik kanan, kemudian restart A. Setelah restart A, kalian sesuaikan saja dengan menarik yang kotak 4 di sini, persegi 4 sini kita geser dan kita luruskan sesuai dengan paragraf yang ada di bawahnya. Kemudian untuk selanjutnya sama, menyesuaikan, kita tinggal klik B, klik heading 2. Jika dia bergeser, kita geser lagi seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan lanjut.
kita lanjut pada pembahasan C. Kita klik juga heading 2 dan kita luruskan seperti sebelumnya. Nah, jika sudah, maka kita lanjut kepada bab seterusnya. Ini juga mengikuti dengan langkah sebelumnya. Kita hanya tinggal blok bab 3 penutup ini, lalu klik heading. Maka dia akan sudah secara otomatis terdata di dalam referensi yang akan kita buat nanti. Kemudian ini juga kita klik heading 2. Nanti juga sama, ini juga akan berubah menjadi D atau kelanjutan dari bab sebelumnya. Caranya mudah, tetap sama. Kita klik A-nya, lalu kita buat, klik D-nya, kita buat restart A. Nah, cukup mudah saya rasa, tinggal digeser. Nah, untuk selanjutnya B-nya juga begitu. Tinggal kita geser, kita luruskan, sesuaikan dengan apa yang telah ada di paragraf bawah. Untuk daftar pustaka sama, kita menggunakan heading 1. Pokoknya setiap judul besar pada setiap bab itu Anda bisa menggunakan heading 1 untuk dijadikan daftar isi otomatis nanti. Apa kegunaannya heading 1, heading 2, dan heading 3 ini? Heading 1, heading 2, heading 3 nanti akan menginput data untuk digunakan daftar isi otomatis. Dan untuk membuat daftar isi otomatis tersebut kita bisa mengklik ini tadi. Ini anggaplah kita belum buat daftar isi, kita hapus, lalu kita hapus semuanya. Nah, ini kan ternyata belum ada daftar isi begitu. Lalu setelah kita buat heading tadi, inilah kegunaannya heading. Jadi dia akan menginput data ke dalam data reference table of contents. Nah, apa itu table of contents? Ini adalah sebuah tools yang akan menampilkan daftar isi otomatis sesuai dengan heading yang sudah kita atur tadi. Nah, caranya tinggal kita klik di reference, lalu kita klik table of contents, lalu kita pilih contents dan kita klik. Secara otomatis dia akan menjadi daftar isi otomatis di sini. Kita lihat sesuai dengan halamannya. Jadi kita tidak perlu membuat secara manual daftar isinya. Secara otomatis seperti ini akan membuat gampang dan lebih menyingkat waktu. Karena kalau kita buat daftar isi manual itu, kita harus ketik kata pengantar, titik, terus buat halaman, kita harus scroll lagi ke bawah untuk lihat halaman berapa kata pengantar tersebut. Nah, jadi inilah kegunaannya kita cara membuat daftar isi otomatis. Kita tinggal menyesuaikan di sini. Ini biasanya tidak ada, ini digabung, kita hapus, lalu Ctrl U, baru kita klik spasi. Sama bab 2 nya juga begitu, kita blok sampai penghujung bab 2, kita hapus, kemudian kita Ctrl U, lalu kita klik spasi. Begitupun seterusnya. Apabila ada bab 4, ada bab 5 nya juga sama. Semuanya sama berlaku untuk semua bab. Nah, Ctrl U. Sudah, setelah jadi seperti ini, artinya daftar isi kita sudah selesai dan sangat mudah untuk dipahami. Dan apabila kita mau belajar terus-menerus dan mengulanginya secara terus-menerus, maka kita akan mudah memahami cara membuat daftar isi otomatis ini. Saya ulang kembali dari awal untuk mengingatkan kita. Heading 1, ini kegunaannya untuk membuat judul pada bab seperti kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan,
bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan heading 2 itu untuk subbab. Apa itu subbab? Subbab itu seperti bagian-bagian yang ada di dalam bab-bab, seperti A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan masalah, tujuan makalah, dan seterusnya. Itu adalah kegunaan dari heading 2. Bagaimana dengan heading 3 penggunaannya? Oke, coba kita menggunakan heading 3 kembali. Heading 3 ini kegunaannya sama, namun dia akan lebih menjorok ke dalam, juga bagian dari subbab, seperti peristiwa G3SKI. Kita klik, pengaturannya sama, kita klik heading 3, klik kanan, klik modify, lalu kita ubah warnanya karena dia belum pernah diubah. Lalu ini kita buat Teens News Roman apabila standar penulisannya itu Teens News Roman. Lalu ratanya rata kiri kanan, kemudian kita bold. Jangan lupa spasinya 1,5 itu spasinya itu ada di tengah-tengah di sini ya. Lalu kita buat format numbering. Kita pilih number. Ini untuk bagian dari subbab. Nah, begitu. Kalau sudah terlihat di sini seperti itu, artinya kita sudah berhasil membuat heading 3. Kita tinggal klik OK. Nah, sudah selesai heading 3-nya. Mari kita coba lihat apa perbedaannya tidak ada heading 3 dengan adanya heading 3. Nah, kita tinggal klik di sini update dan kita buat update entry table. Nah, di situ terlihat perbedaannya. Kalau tadi tidak ada peristiwa G30 SPKI, kalau sekarang sudah ditambahin heading 3 jadi ada G30 SPKI. Begitu. Jadi bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Next, kita akan membahas masalah cara membuat halaman yang berbeda seperti halaman 2 Romawi, 3 Romawi, selanjutnya ke halaman 1 seperti ini. Juga nanti akan kita buat bagaimana caranya membuat halaman yang 1 di sini, 2 di sini, dan seterusnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ZIN Official. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.